pemirsa yang budiman dimanapun berada, begitu juga eh, Ustadz Iwan, Ustadz Felixio, mohon maaf nggak bisa gabung di studio. Ya memang kita sekarang berada di dalam situasi yang seperti seolah-olah itu dilematis ya. Ya. Dilematis dalam arti begini, satu sisi fenomena seperti Coldplay ini kan fenomena fenomena peradaban ya, yang muncul dari satu perkembangan eh, satu sisi akibat globalisasi dan sisi lain adalah peradaban materialisme di mana satu ciri utamanya itu memang hedonisme. Eh, Tadi sudah disebut bahwa pada tahun-tahun 70 tahun sebelumnya itu grup-grup musik juga sudah ada. Tapi saya kira pada waktu itu belumlah semassal seperti ini hari. eh, Coldplay sendiri baru mencapai hitungan jutaan kopi itu kan setelah tahun 2000-an kalau tidak salah itu. Eh, jadi dengan globalisasi itu membuat ada satu fenomena tunggal di dalam food, makanan, fashion, pakaian maupun fun, hiburan. Eh, Apa yang dimakan di oleh orang di satu negara sekarang ini eh, sama juga dengan apa yang dimakan di negara lain. Ada banyak jenis makanan yang mengglobal, ya, yaitu basisnya ayam, basisnya roti dan sebagainya gitu. Merek-merek makanan global, kopi dan sebagainya juga makin banyak. Kemudian fashion, begitu juga merek-merek global ya, dari jenis pakaian, jaket, celana, kaos, ya, sepatu itu juga semakin semakin tampak gitu. Dan yang terakhir, yang ketiga ini yang sedang kita diskusikan adalah fun, hiburan. Tadi sudah disebut ada musik, ada film, kemudian ada apa jenis-jenis hiburan yang lain. Ya. Nah, eh, jadi ini adalah satu fenomena globalisasi yang memang tak terhindarkan seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang melanda dunia ini hari. Eh, nah, kita berada dalam posisi dilematis itu dalam makna bahwa satu sisi memang itu tidak bisa dibendung, tapi di sisi lain kita tentu tidak bisa tutup mata terhadap fakta-fakta di mana dalam globalisasi itu bukan hanya membawa kesamaan di dalam makanan, pakaian dan hiburan, tetapi juga membawa nilai-nilai. Jadi value itu juga menjadi value yang global. LGBT itu sekarang menjadi fenomena global, bukan lagi hanya fenomena nasional apalagi lokal, bahkan sudah menjadi gerakan global. Nah, globalisme nilai-nilai itu yang patut kita cermati. Islam sendiri sebenarnya kan juga agama global. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, itu sebenarnya global. Makanya Islam dikatakan sebagai agama universal itu. Jadi sekarang ini kita sedang berhadapan antara risalah universal, agama universal dengan materialisme universal itu. Eh, Karenanya eh, memang kita ini tidak boleh tinggal diam terhadap fenomena itu. Disitulah sebenarnya peran yang disebut amar ma'ruf nahi mungkar itu semakin nyata. Justru di saat kebanyakan orang itu ignore, itu abai terhadap atau tidak lagi kritis terhadap berkembangnya nilai-nilai nilai-nilai materialisme global itu. Nah, hanya kan situasi sekarang Islam itu dalam dalam posisi yang inferior, ya. Posisi inferior itu dalam arti bahwa Islam itu tidak diadop sebagai nilai global, eh, pun juga di dalam nilai nasional itu paling hanya nilai personal.
Nah, ketika dia hanya menjadi nilai personal, maka Islam itu hanya akan mampu memberikan pertahanan kepada individu, tidak kepada eh, apa paling jauh keluarga, tidak pada masyarakat, negara, apalagi dunia. Gitu. Nah, disinilah posisi dilematis itu terjadi. Dalam arti bahwa eh, kita ini berada pada posisi inferior. Ketika kita diam, maka kita telah meninggalkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Kerusakan yang ditimbulkan oleh globalisasi nilai-nilai materialisme tadi itu semakin keras. Tetapi ketika kita menyatakan apa yang menjadi pendirian kita, itu seperti terasa suara yang sumbang. Nah, itulah yang sekarang sedang terjadi. Ketika ada kelompok yang tadi sudah disebutkan, PA212 mengatakan bahwa itu konser harus dilarang, itu jadi terasa sumbang, ya, terasa aneh di tengah arus besar materialisme global ini. Di tengah begitu gegap gempitanya, antusiasme, bahkan euforia para penggemar Coldplay yang sebagiannya juga adalah orang-orang Islam atau bahkan sebagian besarnya itu, lalu ada katakanlah satu kelompok masyarakat yang mengatakan jangan gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana sih, justru itu memang harus didukung, harus didukung, dan semestinya umat Islam harus memberikan apresiasi positif terhadap orang atau kelompok yang masih dengan lantang menyatakan apa yang mestinya dikatakan gitu. Sebab kalau tidak, ini masyarakatnya akan semakin jauh terpuruk gitu. Yang terjadi adalah lumrahisasi hedonisme, lumrahisasi budaya hedonistik yang itu kemudian melunturkan banyak sekali hal-hal lain yang semestinya harus ditegakkan di tengah-tengah masyarakat. Nah, memang yang paling ideal itu diadop, atau peran itu diambil oleh negara. Tadi sudah disinggung. Karena itu maka akan memiliki legitimasi dan otoritas yang kuat. Tapi ini hari yang terjadi juga jurus sebaliknya, misalnya katakanlah di Saudi yang sebelumnya itu negara itu dengan tegas melarang hal-hal seperti ini, yang ada sekarang malah justru membolehkan. Karena itu kita ini seperti kehilangan referensi gitu. Mana negara yang melarang? Hampir nggak ada. Bahkan di Kuala Lumpur pun katanya juga akan diselenggarakan. Jadi praktis ini betul-betul menjadi suara yang sangat minor gitu. Saya kira itu, Ustaz Farid. Ya, Ustadz Ismail, Ya, kalau kita lihat kan ada pernyataan-pernyataan begini ya, bahwa ini kan sekedar hiburan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kan menggerakkan ekonomi, itu yang kedua. Muncul hal seperti itu. Yang ketiga ya, bahkan mengatakan ini cerminan dari kemajuan gitu. ya, Jadi orang-orang yang mengkritik konser-konser seperti ini itu ya, dianggap orang-orang yang mundur gitu ya, ya, orang-orang yang nggak mengerti kemajuan gitu. ya, Jadi bagaimana kita bisa menjelaskan ya posisi Islam dan kemajuan serta hiburan gitu, Ustaz? Ini yang ya, seolah-olah kalau kita menolak hiburan-hiburan seperti ini, seolah-olah kita ya, kembali ke istilah mereka itu zaman batu ya, yang anti hiburan ya. ya, Bagaimana Ustaz Ismail melihat ini? ya. Pertama dari sisi ekonomi, betul ini memberikan dampak ekonomi, tapi itu kecil sekali. Para ekonom sudah memberikan komentar, apalagi jika dibanding dengan PDB itu 1% pun tidak sampai. Angka paling spektakuler yang kemarin sempat dilansir itu total penghasilan atau pendapatan dari tiket kan kira-kira sekitar 350 miliar. Untuk bandnya sendiri sekitar hampir 90 miliar gitu. Memang Coldplay ini termasuk fenomena untuk abad ini. Dia penghasilan dalam 1 tahun itu lebih dari 8 triliun untuk konser-konsernya gitu. Jadi kalau disebut ada efek ekonomi, justru sebenarnya efek ekonominya itu pemusatan kekayaan dari sekian puluh ribu orang yang membeli tiket itu, sebagiannya itu harus tadi disebut ya menjual barang-barang pribadinya, bahkan
kemudian mengambil pinjaman pinjol itu kepada promotor dan kepada pemain atau kelompok band itu gitu. Jadi bukannya penyebaran tapi malah pemusatan. Jadi kalau dikatakan bahwa ini mendorong kegiatan ekonomi, bukan ekonomi ekonomi apa distribusi, tapi justru ekonomi sentralisasi gitu. Itu satu. Mungkin agak beda jikalau umpamanya bandnya itu band lokal misalnya, atau kemudian menyertakan UMKM, itu salah satu kritik dari para ekonomi. Ini kan tidak, bandnya band global, band luar negeri, kemudian tidak ada satupun kegiatan UMKM yang serta di dalam kegiatan ini. Kemudian yang kedua soal kemajuan. Nah ini memang soal perspektif. Apa sih yang dimaksud dengan kemajuan? Karena itulah maka memang penting memberikan apa yang disebut 2MQ itu di dalam teori mengenai apa alakot antara masyarakat dan penguasa itu. Mafahim, makoyes, konaat. Ya, ada makoyes tolok ukur. Sebab kalau tolok ukurnya itu berbeda, akan berbeda juga di dalam menilai kemajuan. Bagi kita, bagi Islam, yang disebut kemajuan itu adalah ketika orang itu makin beriman, makin bertakwa kepada Allah. Kemajuan fisikal itu kemajuan sarana prasarana yang semestinya juga menopang bertambahnya iman dan takwa. Itu yang disebut dengan kemajuan, dan kemajuan seperti itulah yang pernah tercatat di dalam sejarah peradaban Islam. Gitu. Jadi beriring antara kemajuan fisikal dengan kemajuan spiritual, kemajuan moral itu. Nah, yang ada sekarang ini apa? Secara fisikal memang maju. Ada kereta cepat, ada jalan tol, ada mobil listrik, ada handphone, ada smartphone, ada macam-macam ya kan? Tapi bagaimana dengan spiritualitas? Ketika ada konser itu pasti mereka sudah berbondong-bondong seperti dalam kasus Blackpink itu, bahkan sebelum zuhur sudah berangkat mereka. Itu sudah masuk ketika asar sampai malam. Pertanyaannya sholat maghribnya di mana? Sholat isya-nya di mana? Gitu. Sholat isya nanti, sholat maghribnya bagaimana? Di jamak. Apa betul dia musafir? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang mestinya muncul bagi seorang muslim gitu. Bagi mereka rese amat sih mesti mikirin sholat. Loh, hidup kita ini mau apa sih kalau tidak kita beribadah kepada Allah yang menciptakan ini? Jadi absurd memang. Kalau tolak ukurnya sudah berbeda itu, pernyataan-pernyataan dan pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu seputar contoh sholat saja itu menjadi tampak absurd itu di mata mereka gitu. Nah karena itulah maka penting sekali itu memang menanamkan mafahim makoyis dan konaat tadi itu agar kemudian perspektif tentang apa yang disebut maju dan disebut mundur itu berdiri atau berada di dalam sebuah perspektif kerangka yang benar. Jika tidak, maka konser-konser yang kalau kita lihat visualisasinya kan memang luar biasa itu. Kalau saya bilang itu dahsyat sekali bagaimana mereka dengan teknologi apa ya, saya nggak ngerti istilahnya ya, gelang itu kan bisa diatur dari operator untuk nyalanya itu warna merah, warna biru, warna putih sehingga tampak menjadi sebuah pertunjukan yang sangat dahsyat gitu. Ya, Nah, Ustadz Ismail. apakah itu yang disebut sebagai kemajuan, kan itu menjadi pertanyaan. Ya, bisakah Ustadz Ismail Ya, menjelaskan ya bagaimana sebenarnya kalau ada yang bertanya ya, posisi hiburan itu kita ingin taat, tapi kan kita juga butuh ya, hiburan nih gitu. ya, Kira-kira kan ini pertanyaan sederhana ya. ya, Memang ada yang dengan ibadah, dengan baca Quran ya, sudah ya, merasa terhibur gitu ya. ya, Tapi ada ya, juga yang ini kalau itu aja nggak cukup nih, kita perlu ya, jalan-jalan lah, ya, perlu nonton lah sekali-sekali. ya, Nah, ya, bagaimana Ustadz Ismail menempatkan ini? Karena ada juga anggapan kalau hiburan ditolak itu seolah-olah ya Islam itu kaku banget gitu. ya, ya, Apalagi di kalangan remaja Ustadz Ismail. ya. Tidak ada yang menolak hiburan atau siaha itu. Nabi juga pernah ditanya asyaha, bagaimana soal siaha, pesiar hiburan. Bahkan Nabi mengingatkan bahwa kita ini adalah manusia biasa, manusia yang juga memerlukan hiburan. Karena itu kalau kita membaca Nabi di dalam perspektif yang agak sedikit manusia gitu ya,
seperti ditulis oleh Syekh Muhammad Khalid Muhammad Khalid. Itu bukunya itu sesuai dengan isinya itu menceritakan tentang Nabi Muhammad sebagai manusia, insaniyatul Muhammad itu. Itu kita bisa melihat bagaimana Nabi sebagai sosok Nabi sebagai manusia itu juga tidak lepas dari hal-hal yang tadi hiburan, bahkan lucu-lucuan juga ada kan. Kita pernah mendengar tuh bagaimana Nabi bercanda itu ketika makan kurma, Ali itu meletakkan bijinya itu di hadapan Nabi, sambil mengatakan bahwa lihat, Nabi makan kurma begitu banyaknya gitu, lihat bijinya itu ya. Kemudian Nabi menukas, lihat itu Ali makan lebih banyak lagi sampai bijinya pun tak ada. Itu kan candaan yang spontan dan menyegarkan gitu. Tapi candaan itu candaan yang hak itu, bukan candaan yang batil, bukan candaan yang mengundang kemaksiatan. Jadi hiburan dalam Islam itu ada, musik itu ada, ya kan? Kemudian syair-syair itu ada. Eh, Kalau sekarang ini kita bisa lihat pada apa yang dilantunkan oleh Maher Zain misalnya, ya kan? Atau Opik, itu kan sesuatu yang menghibur tapi sekaligus juga mengingatkan kita kepada kecintaan kepada Nabi, mengingatkan kita kepada akhirat, mengingatkan kita kepada Al-Quran dan sebagainya gitu. Jadi intinya adalah bahwa hiburan itu ada, Pak. Meskipun Nabi mengatakan asyahatu ummati, kata beliau ketika ditanya oleh para sahabat, al jihadu fisabilillah. Itu pesiarnya umatku itu adalah ketika dia jihad fisabilillah. Tidak berarti kalau tidak jihad tidak boleh itu. Kita pergi ke pantai boleh, kita pergi gunung boleh, kita pergi ke tempat-tempat indah itu boleh. Tetapi siaha atau pesiar yang paling tinggi itu al jihadu fisabilillah. Nah, karena itu maka kembalikan saja kepada ketentuan. Disitulah pentingnya mafahim makoyes qanaat tadi itu. Jadi hiburan itu mustilah diletakkan di dalam kerangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mustilah membangun ketaatan, membangun keimanan kepada Allah. Setidaknya tidak mengajak maksiat. Itu yang paling minim gitu. Kalau sudah mengajak maksiat di dalam syairnya, di dalam performannya, gerumbulan nang wedok nggak jelas, nabrak waktu sholat segala macam, itu sudah jelas itu bukan lagi memberikan kesegaran spiritual, malah merusak spiritualisme. Yang ada hanya kesenangan badannya. Itulah yang disebut hedonisme. Saya kira itu. Ya, terima kasih Ustaz Ya. Ismail.